Tidak. Kemarin gue ke zona merah kan gue. Gue ke zona merah. Zona merah nih di mana? Di Pakistan gue pergi ke Perbatasan. bahasanya kalau dari kedutaan itu wilayah beresiko tinggi. Berarti zona merah. Dia perbatasan dengan India? Enggak, di Pakistan. Belum. Oh. Belum di utara. Prediksi gua, kita usia 45, angkatan kita. Usia 45 mulai komik-komik menuju politik. Paling lama. Di kepala gue ya, di kepala gue. Kita usia 45 mulai kelihatan komik-komik. Kenapa? Alasannya? Bang Panji kalau kau ajak Bang Ari sulit sih. Lu nggak takut setan dia? Setan datang. Menarik. Apakah membawa Ari Kriting ke tempat-tempat angker bisa mendatangkan? Ternyata dia sampai sana. Win, bentar ya. Terus dia bersembunyi. Terus akhirnya gua ngintip dia sedang. Hulalala. Ritual. Bang, tapi kita ini belum pernah jalan-jalan sama-sama loh. Saya siap satu jaket, pokoknya mau jalan-jalan naik gunung saya aman. Abang pernah naik gunung tidak? Pernah? Gunung apa? Semeru? Kalau Semeru saya tidak pernah naik. Tapi? Kelut? Tidak. Yang daerah-daerah Malang kan? Gunung yang kalau sudah sampai menginap 2 hari 3 hari saya tidak naik. Ya terus apa dong? Gunung semua begitu? Bukit-bukit sih sebenarnya jatuhnya. Ya Allah. Ada tuh Bukit Duri, ada. Tidak, saya... Bukit Tinggi bisa. Saya pengalaman pertama itu kan saya diajak naik gunung sama saya punya teman. Terus ya namanya kita mahasiswa baru toh pengen coba sesuatu. Akhirnya saya ikut. Dia bilang yang pendek-pendek saja dulu. Oke, gunung apa? Saya tidak mau sebut. Andong? Bukan, karena kalau saya sebut ini anak-anak pendaki pasti ketawakan saya kayak... Apa dong? Itu bukit sih. Pokoknya ada lah. Bukit berarti? Pokoknya gunung yang untuk anak-anak kalau belajar. Bukit Tidar? Bukan. Bukit Tidar itu villa, di situ banyak. Tahu. Pokoknya gunung lah. Naiknya ya setengah hari lah naik sampai di puncak. Pas. Hah? Abang jalan setengah hari itu gunung tinggi dong? Iya, sekitar 12 jam ya? Setengah hari ya? Iya, 12 jam. Itu gunung tinggi? Naik pagi, tiba malam. Itu gunung tinggi? Pokoknya segitulah. Masih segitu, masih terus taraf malu, segitu. sosok malu. Karena buat anak-anak saya, teman-teman itu untuk gunung belajar. Sebelum ke Arjuno, sebelum ke Semeru gitu-gitu. Rankum? Di Malang sana kan begitu tuh. Ranukumbolo? Sampai situ doang? Tidak, pokoknya ada gunung muncak. Sampai muncaknya itu setengah hari itu sudah sampai di puncak. Ini mereka itu dia punya kerjaan itu tempat pergi ngopinya anak-anak pencinta alam di sana. Jadi mereka naik dengan kopi, naik malam ngopi di situ, pagi mereka sudah turun lagi. Kerjanya mereka begitu. Iya, mereka kuat-kuat sih. Iya, jadi saya diajak naik ke situ. Sampai di atas saya tidur. Oh, sama. Sampai di atas saya tidur. Pulang mereka marah-marah saya, bilang, kok ini tidak menikmati gunung sekali, kok kayak cuma pindah kosan saja. Nah, ternyata saya tidak tahu cara menikmati gunung, dan itu kenapa? Capek sekali. Menurut saya itu kegiatan yang terlalu capek. Saya naik gunung Andong, pendek sih itu. Pasti anak-anak pecinta alam Jogja juga pasti ketawa. Ya, Andong. Itu cukup malu sih Bang. Maksudnya naik pos 1. Pas pos 2, ini kan kita bisa lihat area sebelah sana kan? Gunung. Tiba-tiba ibu-ibu dari bawah pikul genset Bang. Saya lagi Kimai deh, genset dari bawah bro, genset. Iya. Wah, baru saya susun makanan banyak. Ternyata di atas ada warung Indomie. Teman tidur di warung Indomie itu sampai kita turun. Dia terlalu capek. Dia capek kayak bang begitu. Iya. Nah, saya itu dan satu hal lagi. Maksud tuh, kita kan anak pantai ya. Ya. Iya dong. Ya, iya. Hutan sih. Pantai itu begini kawan ya. Kalau pantai itu kebanyakan pantai. Ada memang pantai yang memang hidden games juga ya, yang kita butuh effort untuk ke pantainya gitu. Itu masih saya suka. Karena pantai itu udah ketakar, indahnya akan segimana, aktivitasnya bakalan apa saja. Gunung ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini ada pakar gunung datang ini. Nanti kita tanya ke dia lah. Bentar, kau bawa apa? Ada anak kembar. Pinang di belah dua begitu. Tapi tidak kembar secara jumlah. Bukan kembar tidak identik. Tidak identik. Itu bukan begini. Selisih 2 hari. Dibagi. Tapi Nur Ikram bin, aduh lupa lagi saya. Ini itu dibelah begini baru pinang belah 2. Kalau belah cabangnya bagi itu dua. bagi 2. Bagi 2. Anaknya banyak.
Ininya. Ini kita lagi bahas gunung ini. Dia tanya saya tuh pernah naik gunung. Saya bilang, saya pernah naik gunung. Bentar, Win. Gunung apa di Malang yang naiknya sekitar setengah hari? Buka pemulut. 12 jam. Dia malu sebut soalnya. Katanya karena untuk anak-anak 12 jam. Untuk anak-anak pecinta alam itu cemen lah. Terus Butak. bukan. Butak Panderman. Panderman ya? Iya. Bukan anjing. Tidak usah sebut. Tidak usah itu sebut. 12 jam. Itu 12 jam naik. 12 jam itu. Bolak-balik 6 kali. Jadi 12 jam bolak-balik 6 kali dia bilang sehari ya naik. Panderman, kau tahu Andong kan? Tahu. Andong sama Panderman tinggian mana? Andong. Iya. Makanya saya tidak bisa sebut. Kata dia bilang naik 12 jam, bajingan. Dari Malang jalan kaki 12 jam. Nah, masuk akal. Pokoknya kita naik pagi, tiba sudah malam. Wih, tidak dong. Berangkat dari kosan kan? Jalan kakinya? Jalan kakinya dari bawah. mana? Dari kosan. Pokoknya Makanya 12 jam. Makanya, kalau 12 jam itu gunung tinggi sih. Butak bisa. Sumbing, 12 jam. Anda naik 12 jam. Panderman itu berapa Segituan. jam? Segitu, Berapa jam Sumbing. sampai di atas? 1 jam setengah? Tidak mungkin lah. Iya, udah sejam setengah, 2 jam. Tidak mungkin. Berapa deh 2 jam, MDPL? MDPL berapa? Nggak bisa dihitung MDPL. Panderman deh. Kan dia punya track juga tuh. Kan dihitung dari start track-nya di berapa MDPL, puncaknya berapa MDPL. Enggak, aku mau bandingin sama MDPL-nya Andong. Tidak bisa dong. Enggak, MDPL. Tidak bisa dong. 2000 2000. MDPL. Nah, itu 2000 tuh bisa jadi seharian juga masih bisa, Mat. Tergantung kita startnya dari berapa. Win, tapi kalau 2000 MDPL lebih tinggi nih. Dibanding? Andong 1,7. Makanya dihitungnya dari start track. Iya, dari startnya. Iya. Begitu. Oh, 1463. Ya pokoknya saya naik gunung itulah. Nah, saya tidak terlalu menikmati. Mohon maaf. Kenapa harus minta maaf? Masa tidur bangun Tidur lagi, turun lagi. Mereka main gitar, camping apa segala macam. Ternyata saya tidak terlalu cocok dengan suasana gunung. Maksudnya itu terlalu melelahkan. Nah, yang saya mau bilang tadi, kita kan anak pantai. Pantai itu kalau kita macam, ada pantai bagus di sana. Kita pergi naik motor tuh. Paling kita jalan mungkin 100 meter, 200 meter sudah lihat pantainya. Langsung main ombak. Kalau kita suka, kita singgah. Kalau kita tidak suka, pantai biasa saja. Kita bisa balik. Gunung, kau mau suka, kau tidak suka, berapa jam kau naik ke atas dengan berapa jam kau turun ke bawah, sama aja dia punya. Tapi feel sih, Bang. Kalau kau naik gunung ada feel kesenangan. Jadi masing-masing kan beda kan. iya, Gue nggak suka makanya pantai. feel-nya. Gue suka pantai. Karena Dia tuh tidak suka pantai. gue suka pantai. Oh iya. Gue dalam laut sukanya. Oh. Beda-beda ya? Beda. Pulau berarti gue. Iya. Dalam laut. Tengah laut. Tengah laut. Iya. Di laut biru. Laut biru, pakai perahu, pinisi, lompat gitu. Betul. Gitu. Nah, itu gara-gara pengalaman pertama itu saya diajak berapa kali. Maksudnya kan saya anak Malang juga kan. Teman-temanku itu Mapala banyak. Mereka ke Semeru, ke Arjuno. Tidak bisa ajak saya. Karena pengalaman pertamaku itu kayak capek aja sih ini. Apa mungkin Panderman di atasnya juga nggak ada apa-apa ya, jadi kayak Panderman juga puncaknya biasa aja kan? iya, mungkin ya. Mungkin. Apa yang dicari sih biasanya? Capek gua. Capek. Kecapeannya yang kau cari? Iya. Kecapeannya, Win. Beneran. Kok bisa? Mau jawab serius apa bercanda? Serius. Coba tanya lagi. Apa yang kau cari dari naik gunung? Tuyul. Itu bercanda. Orang baru mau biar serius, dia bercanda. Pas tanya bercanda, dia serius. Kecapeannya. Gue nyari capek, suka dari kan setiap orang kan punya Healing yang masing-masing lah, yang dicari healing beda masing-masing, kan. iya, Gue iya. suka naik gunung tuh gue capek. Oke. Enak, Nah, saya itu jadi tidak suka capek. fokus, karena gue kan gampang ke distract nih. Ya. Fokus gue gampang ke distract. Jadi kalau naik gunung tuh gue suka kegiatan-kegiatan yang ketika dilakukan fokus hanya pada hal itu aja. Oh, kayak menyelam, freediving Menyelam gitu. atau Kalau fokus nyetir. Kacau bisa. Apa? Nyetir Collapse. gua. Nyetir kok fokus. Itu yang kita tabrakan di Pekalongan. Bukan saya yang bawa itu, Bukan. Karena kok lagi tidak fokus, makanya kok istirahat. Aku lagi bobo. Bajingan. Iya. Tiba-tiba muncul di atas plafon mobil. Pum. Wih, dalam keadaan tidur, Bos. Gara-gara orang Denger ini. itu. Tidak. Nah, itu saya tuh orang yang tidak terlalu suka capek. Maksudnya itu pekerjaan yang terlalu menuju prosesnya itu terlalu melelahkan untuk saya. Kayak ini Capek. yang kita tuju nih puncak ini doang kan. Kesitunya itu kenapa secapek itu? Karena kalau ke pantai menurutku tidak secapek itu. Jadi kita punya energi banyak untuk bersenang-senang, untuk Kayaknya berenang. tujuan untuk... puncak tuh enggak sih. Biasanya sih puncak tuh salah satu Bonus. tujuan aja, bukan nggak bonus juga tujuan, cuman salah satu tujuan.
Iya. Jadi masing-masing tuh ada yang memang targetnya puncak banget. Berarti kalau puncak banget nyari yang bagus tuh puncaknya. Ada juga yang ngecampnya, ada yang makan-makannya, ada yang tidurnya. Ada yang luasnya juga ya biar bisa santai-santai. Tapi saya justru kalau hiking saya suka. Hiking. Hiking. Bahasanya Mas Timur ya. Kasih minum dulu mau kita minum punya apa? tamu. Kopi ya, oke. Dan camilan. Wih, ini panas banget ya saya baru masak. Keren banget nih. Iya. Itu camilan? Oh ya, ini Ben. Ada cemilan-cemilan. Wafer. Menarik nih. Menarik nih. Fresh banget nih. Fresh. Kaget. Fresh banget nih. Bisa nih. Kaget dong. Wih, keras banget. Ini makanan. Lucu aja. Kok belum bisa pecah juga ya? Memang perusak pattern komedi dia ini. Besok orang datang kalau mau begitu, ingat Zawin. Nggak usah begini-begini amat dah. Keras ya Win ya? Enggak, normal. Apa yang kau rasa? Ngapa? Hambar-hambar aja. Hambar. Tapi kerasa nggak vanilanya? Ini yang Enggak, ini vanilla. saya nyoba aja nih, siapa tahu masih ada komedi tersisa di situ. Ini Ada. Ini strawberry. Mana? Perkenalkan, ini strawberry. Ini strawberry ya. Enggak sekeras itu ah. Hah? Kok pada bilang keras? Itu karena ini yang 2 bulan lalu. Yang biasa dibilang keras mana? Iya, udah yang sebulan lalu. Beneran? Ini terakhir Sama, kapan? Dari yang dari Ternate itu? Iya, udah lama. Kalau lama di toples kan dia mengkerut. Nah, itu pasti lembek. Udah sedikit lebih renyah. Iya. Tapi kau belum pernah makan memang? Gua pakai sagu yang biasa, Bang, bukan yang gini. Sagu tepung. Dimakan, iya. Iya, yang biasa. Pakai ikan. Iya. Bukan Ini juga bisa makan pakai bukan ikan. sagu. Ini bukan. Bukan sagu. Bukan apa ini papeda. namanya? Terus papeda sagu apa? bukan papeda, bukan. Sagu Lempeng yang besar. kayak nasi. Kayak panjang tipis melebar gitu. Oh Embal. iya. Iya kayak Sagu begini. kan itu? Ada kacang. Kadang ada yang Tidak pakai ada kacang, kayak ada yang begini juga original. kan, tapi lempeng. Enggak, embal. Iya, sagu lempeng. Itu dimakan pakai ikan habis Embal, bajubi. embal. Kalau lempeng keras, Bang. Keras nggak? Ah? Enggak. Keras nggak? Enggak, Oh. embal. Embal kebanyakan rata-rata ada yang dari sagu, ada yang dari singkong. Ini kalau misalnya gue nggak suka, wah nggak suka orang timur gitu ya? Iya. Wah, tidak menghormati makanan kami. Maaf bang, maaf. Gini, Win. Itu logikanya dari mana Gini, gitu? Win. Nggak suka makanannya, nggak suka orangnya. Logikanya dari mana? Logika komedi aja sih. Ini kan tujuannya awalnya ya adalah buat 3 episode aja. Ternyata Kita kan seru. gimmick. Ternyata di TikTok rame. Orang-orang timur menunggu orang-orang Jawa mau makan sagu. Rame, kita jadinya teruskan. fun. Jadinya kita suka fun. Jadi fun. Mengakomodasi aja. Mengakomodasi Tapi aja ini hidup pernah makan? Nggak suka itu. Kok pernah makan tapi? Nggak suka. Nggak suka orang timur, nggak suka Bukan. pinang. Pernah makan nggak? Yang pakai pinang kapur ya, bukan yang nyiri doang ya? Pedes banget. Betul. Pedes? Pedes. Ini pahit kan? Dan apa namanya kecut ya? Kok pedes? Lu nggak pernah ya? Enggak. Nggak suka orang timur. Itunya, kapurnya itu kan panas bang. Kapur Jadi pedas, bukan. kena ininya pedas. Kan itu secara filosofi kan yang ininya itu Ini pahit. penengahnya. Sirinya kan pedas. Iya, siri Kapurnya pedas, itu kapur panas. Jadi kalau dia ketemu dengan Dengan ini ini, netral. Netral. Gak Untuk yang netral-netral terbiasa, banget sih. tetap pedes panas. tetap. Iya, tetap. Itu biasanya berarti kok salah kasih masuk urutan. Kok makannya gimana? Apa dulu? Langsung dibikinin, dilipetin langsung makan. Oh, yang pakai daun. komposisi Yang begitu. kebanyakan. Kan daun sirih ya? Bukan daun sirih, sirihnya. Sirih pinang. Buahnya kalau di kita. Oh, gua nggak tahu. Kalau orang Jawa nyiri pakai daunnya. Kita pakai buahnya. Kita pakai buahnya. Jadi ini dulu dibelah, gigit nih. Ini dulu. Ambil kunyah. Sirih. Buah sirihnya itu dicocol di Cocol kapur. di kapur, baru Udah, masukin ambil. sekalian. Oh iya. Ya, cocolnya jangan Gua cocol kebanyakan. doang. Kan cocol. Maaf, meninggal. Ini Meninggal. Langsung begitu. Iya. Sariawan kalau Iya, tidak sariawan panas. sudah Karena syukur. kan ini rusak di dalam. Tidak sariawan Panas. sudah syukur. Oh iya. Iya, Tidak sariawan panas sudah itu. syukur. Kalau cuma diamin di dalam ya kebakar sih. Siri sama kapur sudah pasti. Woi, itu panas. Tidak sariawan sudah syukur kalau tidak sariawan. Pecah-pecah bibir itu. Kapurnya nggak boleh kebanyakan, takarannya harus pas gitu-gitu. Kalau nggak, ininya kita kebakar. Itu. Tapi kok pernah ke Papua paling jauh di mana? Ini drama apa? Ini
Tapi ini parah sih. Makanan digini-giniin sih. Sagu digini-giniin sih. Aku tetap gua makan apa? Coba habis itu makan. Ini dari tadi gua makan nih. Iya, tapi habis dipukul-pukul. Masih ada nih, ha? Gak bisa telat. Kok paling jauh ke Indonesia Timur di mana? Oh, kebanyakan. Kok paling jauh ke Indonesia Timur kemana? Enggak. Yang lebih timur, itu kan ke utara kan? Tapi itu paling jauh. Oh, kok belum pernah sampai Ambon? Manokwari pernah dong. Manokwari pernah. Cuma kan naik pesawat langsung. Kok maunya naik apa? Kapal? Hitungan jarak tuh, hitungan jauh tuh apa? Berarti kan seberapa jauh kita timur sampai kan? ke situ atau seberapa timur? Seberapa timur? Tadi kan timur? Indonesia Timur paling Manokwari. jauh. Oh, sampai di Manokwari. Oh, berarti Jayapura kok belum, Win? Nggak tertarik. Belum. Gue pengen ke Wamena. Wamena Di bagus. Jayapura transitnya, baru kau pakai pesawat ke Wamena. Belum. Merauke. Belum. Gue sekarang lagi nyari ini, Bang. Lembata. Oh, kampungnya Abdur dong. Iya. Nyari paus. Iya, Abdur itu. Itu tuh lembaga. Oh iya, Banyak kotanya tuh. yang berhenti makanya di sana kan. Banyak yang ya kan sekarang cuma menjadi pertunjukan budaya aja. Orangnya diem. Di paus. Paus. Tiba-tiba orang banget gua. Fris. Tiba-tiba di paus. Kok sudah sempat ke Raja Ampat? Dah. Mana? Misol atau yang di utara? Warimak. Oh, Ke kampung. Iya, dia di atas itu berarti. Iya. Di atas, bukannya di bawah. Nyari kepiting. Win, kau pertama kali merasa senang ya? Merasa happy ketika berjalan itu pas perjalanan kemana? Apa maksudnya? Pertama kali kau merasa kayak, oh ternyata jalan-jalan itu bikin Soalnya aku saya itu di happy. perjalanan. Itu di mana? Itu apa yang membuat? Yang waktu itu loh, yang kita Anda WhatsApp saya itu kan dulu, lupa pasti. Ingat sih kalau gue sebut. Kan dulu kan gue minta apa namanya koneksi di timur kan, ingat ya? Iya. Ingat pokoknya. Terus lu bilang pokoknya kalau di Papua sampai ke Fakfak semua aman begitu. Iya, kau ke Manokwari itu kan? Pada saat itu, oh tidak itu kan jauh sebelumnya, tahun 2000. Oh, I see. Sebelumnya kau tidak suka perjalanan itu? Suka cuman nggak punya duit kan, punya duit nggak punya waktu. Akhirnya waktunya diluangkan untuk jalan-jalan. Harus disiapkan, nggak boleh di ini ya, nggak boleh disambi. Bukan sekedar disiapkan bang, dikosongkan. Demi mengakomodasi keinginanmu jalan-jalan itu. Betul. Dulu kan sampai nggak ngambil job stand up gara-gara jalan-jalan. Iya. Saya lihat kau kemana-mana terus. Apa sejak jalan-jalan nggak ngambil job stand up? Tahun berapa kau mulai semua itu? 2000 yang seliar ini ya? 2000. Seliar ini anjir. Berarti sebelumnya tuh menurut kau nggak seliar itu? Oh enggak dong, paling kan ke Bandung, ke Jogja doang. Tapi kalau ini kan beneran bisa bangun tidur, ngopi di Pontianak gitu. Atau di Makassar 2 bulan, begitulah. Ngekos di Banyuwangi. Gitu. Di Makassar 2 bulan kau bikin apa? Bangun itu masjid depan Losari. Tidur di anak-anak UIN, di kosan kontrakan anak-anak UIN. Udah bangun pagi. Malang juga kau sempat ya? Cari. Malang. Di Malang. Di Dieng. Kita 2 tidur nih. Tujuannya adalah besok tiket sudah ada, kita mau ke Jogja. Saya kan balik Jogja, dia mau ke Jogja juga. Ikut Jogja. Set. Ketika bangun tidur, rencana berubah. Bajingan ini tiba-tiba Stay. beda arah. Pokoknya dia cari tiket yang nggak jadi ke Jogja. Apa kriteriamu memilih tempat itu, Win? Lucu. Kemarin gua baru dari Pakistan. Kan lagi perang. Sebelum perangnya? Sebelum perang. Lucu. Justru sebenarnya tadinya tuh gua ke Pakistan, gua mau ke Kabul. Kok harus ke Bronkendik sih? Apa itu? Kok hati-hati di tempat itu bahaya. Iya, Bronkendik, Ramongga. Kemarin tuh gua kan ke Pakistan niatnya pengen ke Kabul kan. Terkabul. Afghanistan. Bukan. Saya lempar ya ini. Saya tangkap. Ke Pakistan. Ke Kabul. Tapi ternyata kalau kita ke Afghanistan paspor kita tuh jadinya kotor. Oh, nggak bisa masuk US apa segala macam itu. Jadi sulit lah, dipersulit untuk masuk US sama Europe. Jadi gua ngapain gitu ya? Bukan. Iya. Jadi itu negara terakhir lah. Iya. Gitu. Tadinya terus ada anak-anak situ, anak-anak mahasiswa situ ngomong, itu kemarin ada teman kita di Syria. Malam-malam, tengah malam tiba-tiba ada roket lewat kosannya, terus meledak 1 kilo dari kosannya. Oke, anjir seru banget ya. Anjing ngapain, bro? Itu gua langsung pengen tuh. Goblok. Tidak usah. Pengen. Seru banget, gila loh. Lihat roket begitu. Enggak ada suaranya doang kan ada atap bodoh. Kok belum pernah Di luar Lagi ngekos gini. Cuma untuk dengar suaranya itu seru. Tidak, bro.
Tidak. Kemarin gue ke zona merah kan gue. Gue ke zona merah. Zona merah nih di mana? Di Pakistan gue pergi ke perbatasan. Bahasanya kalau dari kedutaan itu wilayah beresiko tinggi. Berarti zona merah. Dia perbatasan dengan India? Enggak, di Pakistan. Belum. Belum. Di utara Pakistan daerah pegunungan. Zona merah kan. Terus kita beli tiket, nggak dikasih tiket tuh sama orangnya karena ini zona merah, ini berbahaya buat turis apa segala macam. Terus kita diam dulu, kita gimana jadi apa enggak? Ayo kita cari kelucuan jadi beli. jadi beli. Kau dengan siapa? Saya tidak mau tanggung resikonya. Iya dong, resiko saya itu. Kau dengan siapa? Ada teman di sana. Teman di Pakistan cari kawan itu? di Pakistan. Dia yang jadi translator kan, bahasa Urdu kan di sana. Kau ini sudah berapa negara yang kau pergi, jejaki? Oh enggak, baru kalau negara-negara emang nggak banyak. Biasa iseng-iseng sih. Soalnya ribet administrasi. Visa dan lain-lain. Himalaya itu kau sudah sampai kan? Gue tuh bangun tidur berangkat gitu. Hah? Himalaya itu kau sudah sampai? Pernah, udah. Himalaya, naik lewat Nepal itu? Nepal. Kau sudah sampai? Apa itu sampai? Maksudnya Himalayanya. sudah tiba? Himalaya emang udah. Kalau Himalayanya. Everestnya, puncaknya ke puncak enggak. Iya. Iya, tapi kan sampai Himalaya. Gagal. Kan makanya saya punya pertanyaan. Makanya kan saya punya pertanyaan, kok sudah sampai Himalaya. Tapi kan maksudnya random itu direncana ya? Kayak misalnya kau ke Pakistan, stepnya itu apa dulu sih, Win? Bangun tidur nih, pilih kota nih. Itu ya, saya maksud tanya kriterianya kau itu apa? Apa yang bisa kau lakukan di sana? Kegiatan. Oke. Nih, gini. Misalnya ke Pakistan. Gue pengen kemana ya? Oke, ini proses pertama ya. Ini proses kreatif ya kan? Oke. Gue mau kemana ya? Ada waktu nih, gitu kan. Misalnya, mau kemana ya? Berapa budgetnya? Budget gue siapin, kesini cukup nggak? Misalnya cukup, oke di sana ngapain ya? Terus gue pernah dengar, gue inget dulu temen pernah ngomong, Win, di Pakistan satpamnya megang AK-47. Oke. Wah lucu nih. Nah, itu alasan saya ke Pakistan. Dapat dia tuh satpam pegang AK-47? Beneran? Satpam di sana pegang AK-47? Anjir. Waktu gue ke zona merah aja gue seru anjir. Dikawal. Waktu gue ke zona merah gue dikawal sama ABRI full senjata lengkap. Kenapa mereka mau kawal kamu? Karena bis ada turis isinya, kan nggak boleh, kan zona merah, bukan nggak boleh zona merah, zona berbahaya. Jadi pas di bis di depan ada tentara pakai rompi anti peluru siap tembak, gue ini megangnya, gue langsung, beneran bahaya ya. Di situ baru gue kepikiran, Kelucuannya hilang. Ya tadi pikirnya lucu nih, hilang tuh. Lucu dong. Tapi bahaya. Makin lucu justru bahaya. Ya Allah ya Robby. Saya ada bilang tentara dua begini di standby. Tentara Pakistan. Tentara Pakistan di mobil losbak begini dia. Tadi dia bilang ke ABRI kan, jadi saya pikir, wih orang Indonesia kawan dia. Tentara Pakistan. Penculikan. Nah, Dubes tidak mengeluarkan alasannya. Intinya nggak boleh aja gitu berarti ke situ. Tidak direkomendasikan. Apa nama tempatnya itu? Ada mahasiswa mau berangkat ke sana bikin trip buat mahasiswa baru ditolak gitu. Nggak boleh. Tapi apa keindahannya di tempat itu? Nggak ada. Siapa yang cari keindahan? Pengen melihat keseruannya aja. Saya nggak pernah cari keindahan, Bang. Nah, terus setelah di situ apa yang kau dapat? Apa yang kau lihat selain kau dikawal tentara? Udah cukup sampai sana udah. Makan? Boring. Balik lagi. Membosankan memang? Ya enggak, karena emang nggak ada tujuannya kan, tujuannya perjalanan. Tujuannya tuh gini. Sampai injak kaki. Terus maksudnya ya sudah sampai kan di tempat itu di zona merah itu. Lalu apa yang misalnya kayak gua pergi ke Baduinya Pakistan. Yang tempat itu Baduinya Pakistan. Baduy Pakistan itu -10. Orang dingin banget itu. Baduinya itu pas turun, iya di Baduinya -12 malah. Yang pertama gue berangkat, gue turun bis itu -5 gitu, -5. Gue turun langsung kedinginan kan di bis kan masih hangat lah ya. Turun kedinginan, itu kaki kedinginan, tangan kedinginan, muka kedinginan, tapi badan gue nggak kedinginan. Kenapa? Karena gue pakai jaket Marky Chaps. Kayak ini ya? Kayak ini ya? Kayak gini. Kayak gini gitu. Oke, saya sudah siapkan. Bukan yang ini, yang ini jangan. Yang ini jangan. Yang ini jangan kalau -10. -10 jangan. Ada lagi. Tapi maksudnya Marky Chaps itu ini ya? Yang itu betul. Marky Chaps. Ini juga. M-nya tuh menggambarkan gunung. Ini lihat. Itu Marky Chaps juga. Sendirian menghadapi gunung. Mar. Menyendiri. Mar. Mari. Kita cabut. Iya kan? Emang begitu ya? Emang iya. Sesederhana itu ya? Emang begitu. Anda mau kemana sih kota? Kita bikin baru apa yang tadi pas dia gitu gue bingung ya. Ini ngarah apa lagi? Ini mau pakai yang mana? Ada kasih kode dong mau pakai yang mana? Sabar. Proses tadi ya, proses. Singkatannya. Kemana A? Oke, nemu kota, budget. Oke, sip. Nah,
Kau kan butuh... Karena gue punya tabungan jalan-jalan ya. Oke, kau butuh orang di sana kan? Nah, Betul. berarti sebelum pergi, Harus kau hubungi. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kau cari tuh? Enggak, berangkat aja sampai sana baru bingung. Oh, sampai sana dulu baru kau cari orangnya. Yang Pakistan enggak, yang Pakistan udah ada. Oke. Kau kenal dari? Temannya teman. Oh. Temannya teman. Kau tanya dia, lu punya kenalan orang Pakistan nggak? Betul. Gua nggak punya kenalan orang Pakistan, tapi gua kenal orang yang kenal orang Pakistan. Ya kira-kira begitulah. Terus dia nanya temannya lagi, oh gua Ya, nggak ada yang kenal. begitu ya, Iya. betul. Terus Akhirnya berangkat sampai sana, sampai Pakistan gue bingung kan. Karena belum ada perencanaan, pokoknya gue punya teman di sana aja nggak akan meninggal gitu. kau udah kontak lah, udah Kontak kontak dia udah. gitu. Tapi zaman kau Cuman jadi nggak ngasih tahu kapan. jadi zaman kau mahasiswa, kau ini bukan mapala. Pak, Nggak terlibat, nggak tertarik sama kegiatan-kegiatan mahasiswa karena saya pencinta alam. sukanya jalan-jalan. Tapi udah naik gunung. Udah naik gunung dong dari zaman kuliah ya? Udah. Awal-awal naik gunung itu justru zaman kuliah ya? Zaman SMA kuliah. enggak kan? SMA ya. SMA juga? Kelas 3 ya. Kelas 3 apa kelas 2 ya? Lupa gue. Pertama kali gunung kau naik itu di gunung apa? Gunung gede. Pertama kali? Itu udah keadaan bodoh itu. Hampir Enggak, kacau gitu. Karena saya kan orangnya safety ya. Oh. Dari dulu gue orangnya safety, jadi emang wajib gue pakai guide. Patungan, bayar guide. Oh, dia yang pandu lah naik ke atas. Berarti maksudnya sepatu, kau itu pakai sepatu bukan orang nekat. basket. Kau ini sebenarnya bukan orang nekat. Safety-nya kau tetap prioritaskan. Ininya safety nomor yang satu. dia tuh random di tujuan awal, tapi semuanya dipersiapkan. Betul. Teman-teman, itu harus jadi catatan betul-betul. Iya, ya. bukan Jangan yang- lihat Iya, Zawin betul. so-so Iya, keren-keren. Zawin aja Tiba-tiba random berangkat, tiba-tiba udah di sini. Bukan. Enggak, dia Safety itu nomor satu. tempatnya. Safety nomor satu. Tempatnya random, abis itu dia persiapkan semuanya gitu. Tujuan utamanya adalah pulang dengan selamat. Tujuan perginya adalah pulang dengan Pulang dengan selamat ya. Meskipun ibaratnya Pakistan ya ada zona konfliknya, tapi kok berusaha sedapat mungkin untuk Tetap tidak safety. konyol di sana. Oh jangan dong, iya dong. Iyalah. Sampai sana juga tetap dihitung ini resiko mati berapa? Iya, Ada iya. nggak resiko mati? Waktu di Pakistan gue hitung resiko mati berapa persen tuh kira-kira? 1 paling kecil banget. Oh kecil banget, makanya berani untuk ke situ. Oh, maksudnya itu menjadi kocak karena kau bisa kembali dan tertawakan itu kan? Betul. Sebenarnya, jadi memang itu yang kau cari juga. Betul. Bukan mau pergi cari diri. Kalau ke Syria naik tuh langsung presentasi kematian. Sepertinya. Syria. Sepertinya ya, sepertinya. Iya, iya. Ya kan ada roket kan. Iya. Kau mau ke Myanmar nggak? Tolong bawa ini ke junta militer. Pengen gua. Nah, bang. Nah, ASEAN kau sudah berapa yang negara? susah itu semuanya. Kecuali Myanmar. Yang susah itu kalau daerah-daerah ke Myanmar susah tuh nih, yang paling susah dari gua jalan-jalan karena tempat gua tuh bukan tempat wisata, Bang. Oh. Gua tuh hampir nggak pernah ke tempat wisata kayak ke Raja Ampat gua nggak tertarik tuh. Gua perginya ke Warimak kan. Iya. Oh. Nah, Manokwari kok ke mana? ke ini arah apa? Telepon tengah malam dicegat. Di tengah jalan bajing. Di Papua. Gunung apa namanya? Gunung apa? Mansinam. Bukan pegunungan apa namanya? Arfak. Arfak. Di Arfak. Dicegat nih. Aku nggak bisa balik besok pesawat lagi. Kau pergi saya tidak tahu ya. Ketika kau di sana kecegat. Tapi aman kan? Aman. Pasti selesai Bu. Terus. Nah, udah. Tidak. Yang Apanya? susah tadi ini belum selesai penjelasanmu. Yang susah itu apa? Karena ini bukan tempat wisata. Bukan tempat wisata. Lalu? Agak susah kalau berangkat sendiri untuk mendapatkan apa yang gue pengen. Misalnya ke Lembata. Kalau cuma berangkat ke Lembata bisa gue Bisa. besok juga. Cuman gue pengen di Lembata naik kapal pemburu paus. Iya. Ikut berburu. Dan itu harus orang lokal kau hubunginya. Jadi nyari aksesnya yang bisa setahun 2 tahun. Misalnya waktu gue pergi ke Rambu Solo. Rambu Solo tuh kegiatannya ada sekitar 10 hari lah. Dari awal dibuka jenazahnya. Itu tuh gue nyarinya tuh sekitar 2 tahun baru dapat orang yang bisa nganterin gue sampai dapat akses keluarga. Iya. Yang keluarganya yang mau sulit. kalau ada yang dari pihak orang luar tuh. ikut serta gitu. Itu gue ngeliat dari petinya dibuka, gitu. Itu pengalaman spiritual lu berarti Tidur. banyak banget ya dengan menjalani hal-hal semacam itu tuh pasti menyenangkan banget. Yang gue paling dapetin adalah perspektif. Jadi yang gue dapetin nih, Mat, setelah gue jalan-jalan, setelah gue chat lu itu dulu minta koneksi apa segala macam, itu kan dalam rangkaian gue minta koneksi tuh awal jalan-jalan kan dulu. Yang gue dapetin itu adalah perspektif. Jadi saya merasa, setidaknya gue merasa bisa melihat sebuah objek lebih luas perspektifnya. Jadi bisa melihat objek dari berbagai macam perspektif lah. Jadi Melihat dari luar ya berarti ya. betul. Yang Kira-kira sebenarnya seperti itu. kita juga nggak tahu perspektif mereka di sana seperti apa. Sebenarnya setelah jalan-jalan tuh gue semua orang tahu ya, cuman sadar apa enggak dan betul-betul memahami apa enggak kalau kita tuh nggak hidup sendiri lah. Iya betul. Maksudnya ini tuh sagu yang bisa dilihat oleh berbagai macam pasang mata gitu. Ada yang menilai ini terlalu keras, ada yang menilai ini nggak enak, ada yang menjadikan ini makanan harian,
beda-beda gitu. Ada yang rindu. Ada yang rindu. Ini adalah objek rinduan, betul. Rindu sekali memang ini. Objek rinduan di Jogja. Nah, sedangkan gimana caranya gue bisa melihat ini sebagai objek kerinduan kalau nggak masuk gue hidup betul. hanya di Jakarta gitu. Gue akhirnya anggaplah ya ini contoh, akhirnya setelah gue jalan-jalan gue tahu ternyata barang kecil ini yang menurut gue nggak enak, menurut gue biasa aja bukan nggak enak, menurut beberapa orang nggak enak, ternyata bisa menjadi objek kerinduan. Gitu. Nah, Win, serius banget ya ini. Enggak, ntar Mas, mulai kepanasan. Apa gimana? Tiba-tiba begini. Win. bukannya saya tidak suka markicamnya, tapi ini agak panas ini. Iya, karena salah tempat Anda Salah pakainya, tempat. bukan yang ini kalau Anda mau Salah pakai di tempat. ruangan. Saya tadinya ini mau pamer sama dia. Kasih masuk dari dalam, Bang. Dapat apa pegang begitu? Terlalu formal, orang juga tahu kita pakai mikrofon. Bu, itu terserah, maksudnya supaya nggak ribet tadi itu. Kok bisa kedengaran jelas ya suaranya ya? Pakai mic anjing. Oke, sudah. Oke. Nih, sorry ya saya buka ya. Iya, Bang. Sudah mulai gerah. Gerah. Tadinya saya mau pamer sama dia, kan dia kirim saya ini. Oke. Terus saya beli yang ini. Nah, Taruh di situ. kaos ini, desain ini adalah filosofi dasar market cap. Ada beberapa hal yang harus didorong, dijatuhkan untuk melakukan perjalanan panjang. Ini yang jatuh-jatuh ini. Kalau dari kau sendiri, apa yang kau dorong dan kau jatuhkan? Pekerjaan, Oke. perasaan, Hai. Oke. Terus? waktu. Betul. Yang ini orang tua. Yang tidak boleh dijatuhkan. Yang harus tetap Enggak tegak. dia tinggalkan. Untuk saya, ada orang lain mungkin Justru orang yang tua dia, adalah bagian dari yang harus dia gulingkan. betul. Tapi poinnya adalah harus melakukan pengorbanan lah begitu untuk melakukan perjalanan panjang. Nah, Melakukan apapun sebenarnya. kalau saya lihat kau punya model perjalanan ini kan, kau bukan orang yang peduli sama tujuan nih sebenarnya. Mulai keras nih. Memang bagian bawah kan? Iya. betul. Dia yang paling terlambat kena angin. Dia soalnya. terlambat kena angin, benar. Kalau saya lihat, saya pelajari kau tuh, kau orang yang tidak terlalu spesifik terhadap tujuan gitu. Tujuan itu bisa kamu temukan di tempat ketika kamu tiba, mungkin dugaannya saya. Sehingga mungkin yang justru lebih penting untuk kamu itu adalah justru bangkitannya. Apa itu? Apa yang membangkitkan semangatnya kamu untuk selalu pergi, untuk selalu menjalani sebagian besar kehidupannya kamu itu di perjalanannya. Motivasi dong berarti ya? Ya, apa yang membangkitkan gairahmu itu? Gitu. Apa kau punya rasa kehilangan? Apa kau tidak rasa diterima? Iya. Atau kekecewaan, patah hati, apapun lah. Awalnya itu kan karena patah hati kan. Cinta. Yo. Laki-laki. Nah itu kan kalau sekarang istilah umumnya nih, istilah umum yang lagi viral. Memang begitu laki-laki. Saya malas dengar ini karena inilah yang menyebabkan kecelakaan di Pekalongan. Ada tahu karena dia duduk di samping, tidak tidur untuk menceritakan, lalu akhirnya dia menyerahkan ke orang Patah lain hati. setir itu. Penyeratnya. Penyebabnya kan istilah umumnya sekarang yang lagi viral tuh yang sakit Statue. hati. Yang sakit hatinya yang disiksa kakinya. Oh iya, Anak-anak yang sakit perjalanan hatinya ini. sekarang itu. Yang sakit hatinya terus pakai jalan-jalan. Nah. Terus kenapa kau patah hati berat? Yo. Sebuah hubungan yang menurut kamu sangat bernilai. Dulu. Ya dulu. Iya. Nah, terus patah hati, terus dari patah hati itu wah banyak lah itu liar ya gua sampai wah kacau banget lah. Habisin duit. Pokoknya duit harus habis. Karena duit itu untuk Nikah. Terus kan ada yang bilang, nanti juga lu nikah, nggak bisa, wanita baru perjuangan baru. Gitu, jadi ini dihabisin, wah, aneh-aneh gitu. beli motor yang lewat. Anjing gitu. Motor lagi lewat. Nggak lewat itu di warteg itu. Dia apa parkir ya? Parkir. Penggerakmu berarti patah hati. Penggerak patah hati, terus jalan untuk cari pengalihan. Di tengah jalan, bulan ketiga lah ya, bulan ketiga jalan-jalan, itu kan jalan dalam keadaan stres, tapi bulan ketiga di Makassar, itulah kenapa saya lama di Makassar. Di bulan ketiga mulai bersyukur untuk tidak nikah. Karena kalau saya menikah, tidak bisa pergi ke sini nih. saya tidak bisa menikmati ini. Betul. Gua pergi ke Bada-Baraya di Makassar itu. Terus pergi ikut ospek anak-anak UIN Makassar. Yang pengen lihat bedanya apa UIN Makassar, UIN Ciputat. Lebih seru UIN Makassar. Iyalah. Sangat bro. Kanda-kanda. Respect kanda-kanda Makassar. Tum. Gimana Tum? Gitu loh. Jadi Pengalaman-pengalaman baru yang kamu rasakan. Wah, ada hal gini. betul. Jadi justru pada perjalanan misalnya tadi tujuan. Setelah ini sebenarnya yang poin dalam show gue sebenarnya gue mau ngomong ini. Ada mau show apa? Bikin show. Judulnya Titik-titik.
Titik-titik. Titik-titik. Titik-titik. Titik-titik tuh maksudnya titik-titik yang dilewati. Apa aja yang gue dapetin dari titik-titik yang dilewati yang kemudian berujung pada titik-titik yang harus diisi. Kalau orang mau dapetin tiketnya di mana, Ben? Wih, terlalu promo nih, Mas. Terlalu promo. Harusnya dia yang protes. Harusnya dia yang protes, jangan tebak dong. Di zawinur.com. Oke, zawinur.com ya teman-teman ya. The zawinur.com ada promo untuk titik-titik. Tanggal dilihat aja di situ. 4 Juli sampai 6 September. 6 September. Jakarta final ya. Ini udah diupdate sih. Ada total ada 18 kota. Iya, bisa juga cek di Instagram Zawin kan. Ada ditaruh di Instagram Zawin kalau mau lihat kota-kotanya. Betul. Nah, kota-kotanya ini cukup banyak ini ya. Maksudnya Banyak ini nambah lagi, Bang. Ada Lampung, Palembang, Padang, Pekanbaru, Bogor, Cilegon. Tambahan. Stand up comedy, full comedy seperti Zawin yang dulu kita kenal. Apa full comedy? Komedi adalah nafas. Kemarin mau beralih di aku musisi aja. Ini bukan komedi. Ini kekocakan duniawi ngakak kocak terkekek to infinity and beyond. Sabar. Saya mau tanya dia. Saya mau tanya Ari Keriting. Jawab dengan jujur. Seandainya ilmu hitam sebulan lagi mulai, Anda promo, Anda akan mengeluarkan kata-kata ini? Tidak. Sudah pasti. Karena ada keringat dingin menghadapi show. Tidak. Datanglah nonton ilmu hitam ini kocak. Nggak mungkin. Gua nggak gitu ya? Hah? Gua nggak gitu. Apa itu? Terkekeh. Membuat rahangmu pegal. Ilmu hitam akan membuat rahangmu pegal. Ngakak kocak. Online, awok to infinity and beyond. To infinity and beyond. Tapi kalau lihat penulisannya dia sih itu bisa tercapai. Saya tidak berani menjanjikan itu karena saya sadar diri. Saya sadar diri, saya bukan tipikal peraih LPM. Oke. Iya kan? Style stand up-nya saya tidak seperti itu. Style stand up saya itu storytelling, pacing lambat. Zawin juga storytelling. Betul, tapi pacingnya dia tidak selambat saya. Menurutku cepat. dia lebih punya peluang untuk meraih LPM. Makanya kalau abang menikmati terkekek itu Infinity Beyond bukan janji kosong. Kalau muncul dari saya itu kayak bluffing. Kalau muncul dari dia itu kayaknya iya, nah itu kalau kalian mau terkekek ngakak roftel silakan datang ya bisa pesan di zawinur.com. Ini akan menjadi salah satu panggung yang kamu akan cintai, yang kamu akan bersenang-senang nikmatin. Oh iya dong. Karena kan hitungan dalam tanda kutip ya, comeback-nya kamu lagi di panggung stand up comedy kan. Sebelumnya ada. Udah ada Langit Kelabu, sebelumnya Penjara Suci. Penjara Suci itu tahun berapa? Tahun lalu ya? 2021. Iya, maksud dia kan berarti kan di 2 tahun situ sekali. Setelah masanya kamu untuk bermusik. Menurut ya kamu dari pandanganku ini kacamataku aja, bahwa seorang Zawinur itu punya era transisi di mana dia itu melakukan banyak hal di luar stand up. Identik dengan hal-hal yang lain. Iya kan? Kayak petualangan, kayak konten musik. YouTube, kayak melawan setan-setan di gunung. Iya, hal-hal yang meskipun masih ada irisannya sama komedi, tapi bukan pure pertunjukan satu orang di atas panggung gitu loh. Iya, kalau itu kan tahun depan juga masih belum tahu, tapi yang jelas setidaknya sampai hari ini, dari awal gue stand up sampai hari ini, gue merasa diri gue akan menjadi stand up comedian sampai mati. Sama, sepakat. Itu jadi special show adalah hal yang wajib dilakukan. Maksimal mungkin 3 tahun sekali. Ya. Maksimal 3 tahun sekali. Yang tadi kamu mau pengen orang lihat dari show ini apa yang kamu tadi terakhir kita lagi ngomong apa sih? Oh, Makassar. Makassar. Itu awal perjalanan tuh kena patah hati. Intinya kalau di show ini gue bicara tentang perjalanan itu yang ketemu sama yang gue minta WhatsApp lu awalnya. Tentang hilang cari temu. Jadi ada 3 act gitu ya. Hilang, cari, dan temu. Itu tema utamanya. Hilangnya hilang apa nih? Maksud hilangnya? Hilang harapan tadi itu. Iya. Ya. Cari, berarti berkeliling dan lain sebagainya itu proses pencarian. Berarti sekarang orang bingung. Kalau cluenya akhirnya temu berarti sebenarnya sudah ketemu. Kan titik-titik. Oh, diisi sendiri. Masih jadi misteri yang kita masih belum bisa jamin. Benar. Siapa Anda, Tuhan kah? Benar. Bukan. Itulah titik-titik. Masa depan siapa yang masih Takdir misteri? itu kalau dia sudah terjadi kan. Betul. Iya kan? Takdir kalau sudah terjadi betul. Iya kan? Betul. Tapi
dari show ini itu pembedanya dengan Penjara Suci, terus kemudian dengan apa namanya? Yang ini akan jauh, show ini gue coba untuk jauh lebih personal dari sebelumnya. Kalau deep dong ini. Iyo. Kalau sebelumnya kan pengamatan. Observasi pesantren. Itu kan kau lahir dari situ, Observasi. Dari komedi observatif. Betul, kan guru saya Mas Jui ya. Iya. Ini juga kan observatif juga, cuman tapi lebih personal. mengobservasi diri sendiri. Betul. Observasi permasalahan yang ada dalam saya diri. bicara itu tadi apa itu definisi kehilangan, apa itu definisi menemukan. Kayak misalnya tadi perjalanan tujuannya apa. Nah, justru dari awal gue berjalannya beberapa tahun keduaan mungkin setelah berjalan di situ yang gue cari tuh tujuan yang gue cari itu justru sesuatu yang gue nggak tahu itu apa. Jadi seringkali ketika berjalan tujuannya tidak tercapai tapi gue menemukan hal lain yang justru jauh lebih menarik daripada si tujuan itu. Oh, nemu di perjalanan. Betul, ibarat nih dari kalau gue dulu sering bilang begini, waktu kuliah kan dulu sering ke perpus saya. Dari kuliah, dari asrama ke perpus itu jarak setengah jam jalan kaki. Tapi kemudian ketika di depan fakultas pendidikan ada kawan ngobrol diskusi, ya akhirnya kita ke situ nggak jadi kan. Malah tujuan yang lebih menarik justru bukan perpustakaan, malah diskusi di lobi tarbiyah gitu misalnya. Iya. Gitu. Nah, kan itulah kenapa gue nggak butuh tujuan spesifik, gue cuma butuh alasan untuk berangkat. Karena di perjalanan selalu menarik. Oke, sebagai orang yang punya perjalanan panjang ya, saya melihat bahwa kamu punya banyak sekali pengalaman hidup lah. Ini mungkin pertanyaan, maksudnya saya tidak expect juga kamu akan jawab seperti apa ya. Nah gitu juga. Itu ekspresi kan, bukan jawaban. Iya. Dengan saya kan selalu lihat bahwa pertunjukan komedi sesederhana dan sesimpel selucu apapun sebenarnya itu sumbangan untuk peradaban. Posisimu di mana? Kalau dalam kerja-kerja kebudayaan ini? Gini, kalau di Langit Kelabu ini bukan jawabannya yang Mas inginkan. Kalau di Langit Kelabu itu gue mencoba untuk tulisan gue di Langit Kelabu itu hasil observasi gue terhadap apa itu rasa takut. Sehingga harapannya ketika orang datang yang penakut bisa mempertimbangkan, ketika dia ketakutan bisa mempertimbangkan lagi, mengingat apa yang saya sampaikan di show. Itulah kenapa ketika bikin show biasanya gue bagi. Tujuannya adalah agar lebih mudah diingat. Jadi kalau takut di akhir show gue bilang kalau lu takut ingat Zawin belum meninggal. Yang sesompral ini, begitu. Poinnya jadi kalau lu takut ingat lagi. Nggak perlu dipercaya tapi didengar aja, dipertimbangkan begitu. Terlepas dari percaya atau tidak ya silahkan, bukan urusan saya, tapi dipertimbangkan. Nah kalau di show ini gue pengen bercerita tentang apa proses patah hati, pencarian dan menemukan entah apa itu, nanti saya jelaskan di show. Gue pengen show ini tuh jadi referensi buat teman-teman yang kalau patah hati, kalau yang pernah patah hati ayo kita tertawakan bersama, kalau yang masih barangkali ini bisa jadi referensi. Gitu. Contoh dari apa yang pernah kamu alami. Karena kan sebenarnya dan lakukan poin utamanya justru. Karena menurutku begini, orang-orang kadang-kadang suka bukan meremehkan ya, tapi menurutku ya show-show yang sifatnya personal, ketika kita menyajikan diri kita ke atas panggung itu, sebenarnya dalam tanda kutip itu adalah cara kita menempatkan dirinya kita. Maksudnya? Menurutku ya. Maksudnya gimana? Caranya kita menempatkan bahwa saya itu sebagai individu yang berkarya. Ya. Ini definisinya saya gitu. Kalau untuk materi-materi yang sifatnya personal, kadang-kadang justru dia muncul itu di materi-materi awalnya kita. Iya kan? Dulu-dulu. Iya, justru dulu-dulu. Spesial show pertama, siapa aku? Who am I? I am Yogyakarta student. Tapi menurutku Pasti. tapi itu menurutku itu bukan penempatannya dirinya kamu secara berkarya. Secara dalam, secara deepnya Karena show pertama. Iya. Betul. Kita tuh hanya tinggal kasih tahu apa yang orang udah lihat sebenarnya. Iya. Benang merah belum ngerti kan dulu mah. Show pertama. Nah, ini menurutku itu akan berbeda definisinya gitu. Sebuah karya yang bulat, yang utuh gitu. Titik-titik ini akan menurutku ya, titik-titik ini kalau lihat kau punya kilasan dengan kau punya bobot materi yang mungkin akan kau sajikan ke atas panggung, titik-titik ini akan menjadi salah satu positioningnya kamu lah dalam panggung stand up comedy gitu loh. Iya. Sebenarnya secara tidak langsung seperti itu. Tapi Win, yang pandangan gue pengen ngomong juga pandangan gue terhadap pernikahan itu bagaimana. Nah, di situ gue pengen Itu sebenarnya sesuatu yang saya belum lakukan
untuk panggung stand up comedy itu sesuatu yang yang saya belum berani lakukan gitu. Sedip itu, sedalam itu menggali. Untuk jujur dengan keadaan personal. Iya. Abang secara belum berani kasih tahu orang kalau abang ternyata orang Sunda gitu-gitu. Jangan, maksudnya itu nanti saya sendiri yang sampaikan. Oke, oh iya sorry. Kenapa harus kau yang sampaikan? Sorry. Cicahem ya. Iya, Cileunyi. Cileunyi. Ya, maksudku ini, apa kau sudah sesiap itu untuk menyajikan dirinya kamu bahwa orang melihat sisi ini itu nih, dari Zawin gitu. posisi saya, pandangan Zawin itu gini ya. Dan sudah siap belum orang nggak sepakat gitu. Misalnya sebagai penonton gitu, yang dia ngikutin Zawin ya dari zaman dulu tiba-tiba pandangan Zawin soal nikah. Bebas dong. Oh, iya. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk mendengar apa yang bukan mendengar, bersepakat dengan apa yang gua akan omongin. Maksudnya, itu terlalu dungu ya. Ya maksudnya ya bebas masing-masing. Iya. Bebas dong masing-masing. Maksudnya ini hanya dipertimbangkan. Cuma bedanya kalau di show stand up comedy itu kan adalah pendapat dan storytelling yang dibawakan dengan cara ngakak kocak. Rofter. happy. Iya. Enggak seserius ini serius banget yang ngobrolnya Pak Haji. Enggak. Happy. Kalau itu tari balet. Tapi Win, saya pengen tanya begini. Perjalanan kamu tuh kan cukup berubah-ubah dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip tuh. Stand up comedy iya, terus kemudian pengen explore sesuatu yang lain. Ini bisa dimakan nggak sih? Bisa dong. Kupas dulu. Kupas begigit gitu kan? Ya digigit dulu biar kebelah. Bener kok dikupas. Betul. Bodoh. Tapi kalau tidak ada sirih dan kapurnya. Ya gimana ini? Iya, pahit. Ini makan apa Begini dia. Pakai gigi. Ya, kalau di beberapa tempat ini persahabatan. Bagai kepompok? Bagai pinang. Bukan. Kenapa dibilangnya persahabatan? Karena itu kapur dengan sirih itu sama-sama panas. Oh, bukan panas. Ini tuh lengket yang ini kecut. Kecut itu. Ini kecut. Itu ini sirih pedas. Ini netralnya. Makanya sirih itu pedas, kapur itu panas. Ini itu kita makan pinang itu bikin semuanya jadi netral. Jadi kalau saya misalnya ketemu kamu, muncullah rasa manis nanti. Baru saya kasih pinang, itu artinya saya mau kasih mati yang panas dari kamu dengan yang panas dari saya. Nah, gitu secara filosofis. Akhirnya menjadi sahabat. Iya, sahabat. Iya. Interupsi pimpinan. Silakan saya buka satu termin pertanyaan, silakan. Bertanya. Mas Mamat, silakan. Bapak Zawin. Bapak Zawin kan cukup berubah-ubah ya. Untuk menjawab pertanyaan ini. Belum sampai selesai. Belum sampai di sini dulu baru selesai. Kan berubah-ubah dan terakhir semua rangkuman perjalanan atau cerita-cerita yang muncul dari kepalamu atau dari hatimu itu kan dituangkan dalam lagu. Atau betul. Iya kan? Betul. Nah, terus kemudian kembali lagi storytelling yang mau dibawakan itu ke stand up. Begini, Mas. Orang mau butuh penjelasan tuh dari Bapak Zawin, silakan, Pak. Terima kasih Mas Mamat untuk pertanyaannya. Siap. Bisa saya simpulkan pertanyaannya. Panitra, catat panitra. Notulen. Apakah kemudian tulisan Ini cocok banget ya begini. Cocok banget tuh main-main jari. Itu cocok banget tuh. Berarti kan pertanyaannya yang ditulis di dalam lagu ditulis ulang dalam stand up begitu? Iya, atau maksudnya rangkuman medium yang berbeda atau ada pendewasaan. Medium berceritamu itu apakah akan karena setiap medium bercerita memiliki khasnya masing-masing yang tidak dimiliki oleh medium-medium lainnya. Oke, Bapak Zawin. Musik menurut saya pribadi, saya nulis kan dari SMA. Saya nulis musik dari SMA, Mas. Cuman malu. Tiba-tiba ya? Cuman malu. Ya nggak setiba-tiba itu. Musik menurut aku itu adalah bahasa musisi banget nih. Kamu bagian dari aksi ya? Aku ya menuju puncak. Itu Afi. Oh, iya. Itu bukan aksi. Itu Afi itu. Ya, Mas Ari Tulang, silakan tolong dikontrol. Ini saya mau dipotong terus nih. Enggak, itu Masnya. Menurut gua musik itu adalah medium terbaik untuk bercerita tentang rasa. Musik. Betul. Yang tidak bisa diceritakan dalam bentuk stand up. Stand up itu berbicara tentang kejadian, fenomena dijelaskan secara kocak, ngakak, roftel. Begitu. Yang tidak bisa diakomodasi oleh lagu. Lagu tidak bisa. Ya. Kedetailan ditulis dalam bentuk buku, tulisan. Tapi medium ini akan kau gunakan semua pada akhirnya? Iya dong. Oke. Bebas, dan maksudnya
Aku kan penulis. Iya, maksudnya dia kan cuekin aja nih. Ya, gimana? Hah? Tidak membatasi diri kita untuk memilih Betul. medium manapun yang kita Assalamualaikum. pengen. Waalaikumsalam. Saya bergabung ya. Boleh? Boleh. Oke. Ayo. Ya silakan lanjut. Dari mana, Mas? Saya dari UIN Yapen Waropet. Nggak tahu saya. Hah? Pulang kamu. Enggak. Silakan, Mas. Apa? Tadi lanjutannya, iya soal rasa terus Iya. kalau Musik. itu di musik ya. Jadi iya. saya akan tetap bermusik. Cuman Iya. tujuannya beda. Iya. Permisi? Ya. Permisi? Show saya itu yang sekarang ada OST-nya. Anjay. Original soundtrack. Yo, bikin buat si show ini ya. Entrance gitu? Enggak. Enggak, lagu tentang ini. Bikin lagu. Baru. Nanti. Ini baru nih. Ada nanti. Baru. Kau nyanyikan di panggung Gimmick. Iyo, dong. setelah stand up atau sebelum? Ada nanti di show saya. Oke, berarti Titik. ada OST-nya. Titik-titik ini. Start tanggal berapa? Tahun berapa ya? Show pertama? Coba lihat minggu pertama bulan 4 Juni. Juli. 4 Karawang. Juli. Juni. Minggu pertama bulan Itu bulan Juli. Juni. Itu Juli, Win. Juli kan gue bilang Juli. Enggak, tadi kau bilang Juni. Juni bajingan. 2 kali Juli kau bilang. Brengsek. Saya- semua di sini dengar Juli. Saya sering Juli bodoh-bodohin dia, Juli. tapi kali ini saya tidak terima. Saya tidak terima. Iya, dia biasa berbeda pendapat dengan saya. Tapi saya tidak terima. Karena saya sempat juga kayak dibodohin. 4 Juli, Karawang. Oh, ini bertepatan. Ada hubungannya sama ini? Aduh, tuh. Berapa kali? Sudah hitung belum? Cek sound, Sudah cek sound. hitung. Sudah hitung belum? Baterai mati. Tadi taruh. Masuk di saku saja atau taruh di belakang kayak saya tidak pernah jatuh ini. Sudah berapa kali? Saya bilang, dia pun antena tak tutup. Tidak, saya ini buktinya suara masuk terus. Cek. Karawang 4 Juli. Karawang 4 Juli. Purwokerto 5 Juli. Oh, dari barat dulu ini. Langsung berarti. Balikpapan 18 Juli, Samarinda 19 Juli, Kalimantan. Oh, kok satu minggu 2 kota ya? Ada yang 2 kota, Jumat, Sabtu tergantung gitu jarak ya? toh. Betul. Iya. Tergantung jarak kan Surabaya Malang juga 1, 2, 8. 2 jam perjalanan itu. Kecuali dari Makassar itu udah satu kota tuh. Enggak, Makassar ada Bali nanti. Dia barengan. Bali Makassar, 7 Di Agustus. website udah lengkap tapi ya? Sudah ada. Oh, sudah lengkap. Yogyakarta sama Solo. Oh, tiketnya 1 dijual Agustus. tanggal 4 nanti. Yang kota-kota tambahan? Betul. Ini ada finalnya atau tidak? Jakarta. Yang Bandung nanti ada Bogor juga tanggal 22 Agustus. Bandung Oke. dan Bogor itu bahasa Sunda. Full. Full bahasa Sunda, Zawin full bahasa Sunda di Bandung dan Bogor. Bandung dan Bogor. Jadi kalau version. orang-orang yang tidak mengerti bahasa Sunda datang Jakarta aja. Betul. Kenapa di Karawang tidak full bahasa Sunda? Karena banyak orang Jawa juga di situ. Oh. Setengah-setengah itu. Kalau boleh usul ini ya. Wih, di Makassar tuh bahasa Sunda enak loh, seru. Mas. Bisa. Tapi harus ada tambahan Nikita. Harus gitu. Sunda tapi ada tambahan itu. Mana Ji? Sundanya? Kamasya. Kemana Ji? Setelah Jakarta 6 September final ya? Kamana Ji? Kemana Ji? Kumaha Ji? Tamat, kok tutup buku? Tamat, Jakarta betul. 6 September. 6 Jadi kalau September. ada kota-kota yang berminat untuk nyelip, coba tanya tanggal aja di sela-selanya ini ya? Bisa hari Minggunya berarti. Nggak usah, udah pusing ini. Iya, 3 hari berturut-turut. Tahun depan itu mau coba gua. Ya. Dan nanti di Jakarta 6 September titik-titik ini akan diisi. Keren. Semoga. Diisi. Semoga. Digital download juga pasti. Kok yang doyan sama Digital download bisa download di zawinur.com. Semuanya ada di Semuanya ada di zawinur.com. Tinggal dibuka aja teman-teman. Zawin, N-nya double, Zawin Nur. Ya. Enggak, N-nya 1. Zawinur. N-nya 1. Oh, zawinur.com. Zawinur. Oh, Zawinur. Langsung. Berarti kok nama tuh Zawi. Zawin. Karena N-nya itu ada 2, dia pakai 1 aja. Jadi sebutnya tetap Zawin Nur. Nah, N-nya itu N-nya Nur apa N-nya Zawin? Betul. N-nya Nur. N-nya Nur, berarti Zawi. Betul, Zawi An-Nur. Itu Kalau di tulisan bahasa Arabnya. Tidak Betul. mengerti Anda. Bahasa Arab Saya ada paham, saya paham Coca-Cola. Itu bukan kol-kola. Itu bukan kol-kola, makrazul huruf. Bukan juga ya? Apa ya? Itu ilmu apa ya? Makrazul huruf bukan? Bukan ya? Itu apa? Itu kuwait ya? Kuwait dulu kok. Tiket tersedia mulai 30. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Jadi Sudah dibuka. detik kalian nonton konten ini muncul, langsung saja ketik zawinur.com ya. Betul. Nanti sudah bisa lihat cek info-info apa saja di situ. Bukan hanya so spesialnya yang titik-titik ini, tapi juga Digital download yang digital nanti ya? download yang Tapi sebelumnya. harus hati-hati. Karena
karena berbahaya membuat rahangmu ngengsot. Hati-hati. Disiapkan rahangnya. Siapkan ya teman-teman ya. Senam pegel dulu. Tapi memang Senam apa? Zawin ketika dia sudah naik di atas panggung, saya akui dia itu menjelma menjadi monster. Energinya. Beda sekali. Beda ketika duduk nongkrong. Saya tuh tidak bisa masuk di energinya Zawin, Pras, Arif Alfiansyah. Itu energinya tuh di panggung. Iya, biasanya abis show langsung. Ya. Baru Air, adrenalin turun. Air. Iya. Udah duduk begini. Air. Makanya dia kalau janjikan itu saya berani pastikan sih. Iya. Kayak itu sesuatu yang bisa dia capai. Kalau gitu. bisa yoga sebelum di sorenya, sebelum datang ke ini, yoga dulu aja ya biar rahang-rahang berkaku dan lain sebagainya. Betul. Iya. Minum air banyak-banyak. Iya. Hah? Tenggorokan tidak kering. Iya. Win, tapi dari pertemuan Tadi gua mau ngomong apa ya? Tadi Makassar ya? Apa ya? kemana, Ji? Nggak jadi deh. Ayo. Itu tadi kan kemana, Ji? Akhirnya kau menemukan. Kumaha, tak? Gini, saya ingat, kau belum sempat jelaskan itu. Setelah kau sampai di Makassar, di situ yang trigger kamu untuk semakin jalan-jalan kemana-mana. Apa itu yang kau lihat di Makassar? Nggak ada. Yang saya lihat Pengalaman yang kau belum rasakan saja. ternyata sesuatu yang tidak dicari itu jauh lebih menarik daripada yang dicari. Oke. Tapi secara dada juga sudah sembuh gitu lah. Sudah. Pada saat itu di Makassar Di titik Makassar. Belum. titik hilangnya tuh benar-benar hilang gitu. Mulai hilang. Oke. Apa tadi? Mulai hilang. 3 babaknya, hilang, cari Cari temu. temu. Kita sudah bahas hilang, ya. Sudah cari. Kita sudah bahas proses pencariannya kamu, tidak usah dibahas lah. Terlihat dalam berbagai platform Ya, terakhir kan dia mencari gitu. dengan Panji. Mencari Bukan, dengan kan? Panji. Mencari setan dengan Panji dan ya jin-jin udah ada belum itu? Yang 5 tiket buat jin untuk nonton Rea. Dan udah ada yang klaim ternyata. Mas, saya izin kau ya ada. Ya, matamu. Temunya itu adalah titik-titik yang masih harus diisi dan akan dijelaskan di show. Karena saya jarang bicara hal yang Personal. cukup personal ya. Di konten ya, digital ya. Kayaknya hampir nggak pernah ya. Oke, sedikit saja, tipis saja. Saya hanya penasaran saja. Kadang-kadang kan kehilangan cinta itu kan kehilangan pasangan ya, itu mengubah kepribadian seseorang, mengubah bentuknya kita memandang Dunia. definisi Iya. cinta itu seperti apa gitu. Yo. Utamanya cinta kepada pasangan ya. Kamu menemukan definisi baru atau menemukan Yang Dirimu dulu. yang baru. dirimu yang baru? Oh, dua-duanya dong. Kau temukan- Definisi baru kan muncul dari pemikiran yang baru. Pemikiran yang baru, ya itu muncul dari individu yang baru juga. Oke. Betul dong. Berarti Oke. ya semuanya berubah. Jadi secara kamu mendefinisikan cinta Berubah sekarang itu drastis. berubah drastis. Dan itu yang akan saya jelaskan. Total. Total. Bagaimana kamu menilai seorang pasangan? Total. Total. Bagaimana menilai Jadi kalau dulu pasangan, kamu suka- bagaimana cara memperlakukan, bagaimana menerima diperlakukan, Berubah total. bagaimana berkompromi. Alhamdulillah. Berubah total. Jadi kalau yang dulunya kamu suka Boleh perempuan, saya boleh ucap hamdalah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. berarti yang dulunya kamu suka perempuan sekarang berubah. Bukan itu Mas. Bukan itu Mas. Bukan, Mas. Suruh Dia Mas ini berubah total. ucapkan istighfar. Astagfirullah. 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 Yang tadinya suka perempuan menjadi suka bukan itu. Tidak seperti itu. Bukan. Tidak seperti itu. Binatang ya aku suka. Mulut binatangnya kamu keluar. Tapi apa namanya definisinya kamu bergeser jauh. Bergeser jauh banget. Berubah ya. Bukan bergeser, berubah. Tapi kamu suka yang kamu temukan ini? Suka banget. Dari semuanya. Apa yang ditemukan apa? Yang kamu temukan, definisi baru yang kamu temukan ini, kepribadian baru yang kamu temukan ini, kamu suka? Suka, tapi sukalah. Ya itu tadi gue merasa gue bisa melihat objek dari berbagai macam perspektif lah. Win, Nah, berarti ini jawaban politis. Ini jawaban politis. diplomasi tingkat tinggi. Makanya saya langsung, Win, berarti langsung aja. Jawaban politis. Iya, tidak Saya bisa. maksudnya begini. Tidak bisa, Bang. Abang dengan cara apapun, Diplomatis. dia akan menjadi seorang pemuda Muhammadiyah. Langsung di sini. Oke, saudara. Saudara bagaimana maksudnya saudara? Karena sebenarnya yang saya sedang mau kejar itu adalah temu ini benar-benar temu atau temu ini akan membawa kita pada pencarian yang baru Ya lagi. kan saya ada yang tidak baru bilang lagi. menemukan apa. Ya. Itulah kenapa masih jadi titik-titik yang masih harus kita isi. Ini sebenarnya Menarik banget. Berarti kepingan itu belum selesai. Tidak tahu. Tidak ada yang selesai. Siapa yang selesai? Lu. Siapa yang bisa jamin lu nggak?
Bangsat memang. Siapa yang bisa jamin? Iya nggak, bukan. Ini maksudnya secara definisi nggak ada itu. yang bisa jamin. Gini, Artinya apakah hidupmu sudah selesai dengan menikah? Oh, tidak lah. Makanya itu masih jadi titik-titik kan? Betul, semuanya masih jadi titik-titik. Itu definisi show-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Iya, tapi itu yang menarik maksudku. Itu yang bikin show ini menurutku menarik bahwa Zawi menjanjikan 3 babak kehilangan, pencarian, dan kemudian dia menemukan sesuatu. Tapi apa yang dia temukan ini nanti di show. kita hanya baru bisa lihat ketika Atau di kok show. nanti kayak Ali Akbar gitu. Apa itu? Oke, kita sekarang masuk di panggung kehilangan. Oke, sekarang panggung pencarian. Panggung temu gitu-gitu. Kan dia main 3 panggung kan. 3 babak, 3 panggung gitu-gitu. Tapi itu menarik sih. Itu lucu banget sih itu. Nah, Win, tapi ini dalam proses perjalanan pencarian terus pada akhirnya titik-titik lah. Bukan temu sebenarnya kan, titik-titik. Karena Temu? bisa jadi kembali ke titik kehilangan juga kan? Iya, tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak Kehilangan tahu. itu kan kita harus temukan. Oke, kalau definisimu, makanya definisinya nih yang saya tanya tadi, definisi di dia tuh selesai apa titik-titik, bukan personal. Yang saya tanya adalah definisi, dia sudah selesai belum ini kepalanya dengan definisi itu gitu. Ya itu saya jawab di show. Oke, tapi Win, dari setiap perjalanan kau itu ada titik diam, misalnya kau di Makassar atau di mana di Pakistan, kau ada titik diam untuk refleksi nggak? Ini pertanyaan saya belum terlalu capek betul jalan Kontemplatif kaki berarti gitu ya. maksudnya, kontemplatif. Kadang saya begitu tuh, kalau sudah terlalu capek tuh refleksi Iya, tuh enak maksudnya sekali. Refleksi itu pernah kontemplasi maksudnya atau gimana Yang maksudnya? ini Iya, Pak, kayak yang pakai jempol di kakinya kita. Itu bukan refleksi. Mas, di Bangkok enak, di Thailand enak. Iya toh? Di Thailand enak refleksi. Itu real benar, sekali. belum tentu. Thailand. Thailand enak. Saya kemarin yang Chicken Abdul di Turki. Refleksi di situ enak. Iya, karena kita 12 jam di bandara kan. Kalau saya sebenarnya yang pakai mesin-mesin itu enak. Refleksi yang kita taruh Yang kaki. di bandara dong. Iya, Biasa ada begitu sudah gitu. cukup saya itu. Bukan refleksi itu, abang-abang. Ya, mas-mas. Bisa dijelaskan lagi? Merekap kehidupan ulang gitu. kontemplasi Me kan? time lah kalau Bang Ari kan kadang kayak Bertanya kepada diri sendiri toh. betul dan Iya. kemudian kayak oh, saya ini kayaknya dulu salahnya ini deh. Terus kemudian apa ya titik. Me time di setiap bis perjalanan biasanya. itu. Di bis. Biasanya. Kencing itu enak banget. Di Oh, sudah perjalanan pernah di kapal, biasanya. belum? Di kapal. Yang Kapal hari-hari. pel nih. Betul. Kapal pel nih. Itu satu sepang cinta saya di Sama tempat dek seperti 2 itu. seru biasanya jam 8 malam. What? Ada bioskop. Bioskop jam 8 malam tapi. Filmnya Jandara Thailand. Betul sekali. Aku suka nonton bok bersama-sama. Itu bukan bok, itu semi. Semi. Tapi sudah tidak ada Sorry, sekarang. semi. Sekarang Sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Tidak ada. Terakhir abang lihat tidak ada. Ahlak. Enggak ini main aman aja Oh, ini. Tidak ahlak. Oh beneran. Semua Oh, hilang. BUMN. BUMN sekarang visi misinya ahlak. Iya. Kalau dulu kan ada dansa, ada apa. Oh iya, ada Langsung di tidak ada. restorannya. Film hantu kok hantunya buka baju. Terus kemudian yang paling brengsek di perjalanan kapal itu ketika kita masuk di deck 2 itu ketika lampu dinyalakan, semuanya laki-laki. Anjing. Yo, betul. Wah, Betul. abang, Betul lihat sekali. juga, abang. Betul sekali. Dulu Ade. saya kalau tidak dapat tempat, Hah? itu beli tiket bioskop. Weh, Karena bisa duduk, tenang, Oh, duduk sebentar. iya. kan film tidak diputar kalau. Sekarang masih nggak sih nggak dapat tempat? Film tidak Sekarang diputar nggak bisa harus. Harus ada tempat kan? tiket Iya, sebelum harus ada naik. tiket. Ya kan nggak bisa yang di Nggak bisa. apa namanya tangga itu kan? Nggak bisa. bisa. Semua harus ada tiket baru naik. Kalau nggak bisa. Dulu waktu ke Aceh gue apa lantai Pelarian. di lantai. Kopel nih, Waktu SD, itu waktu SD, kapal waktu SD. Pelni juga? Waktu SD, iya. Oh, bisa tetap non seat, tapi harus tetap ada tiket. Ada tiket. Non seat itu Tapi namanya. non-seat? Iya. Non seat itu tapi dia harus cari. Pakai tikar. Nggak bisa. Harus tikar. cari tempat ekonomi yang kosong. Yang kosong. Non seat. Jadi misalnya kuotanya 90% tiket udah dijual, ada 10% yang belum tuh. Itu Cari maksudnya sendiri. Non seat. Cari sendiri kasurnya. Betul. Oh, di tangga-tangga dekat kamar mandi itu nggak bisa lagi. Nggak bisa. Udah rapi sekarang. Iya, udah rapi. Udah rapi. Meskipun Berarti airnya di juga bis kadang ya. Proses-proses berpikir, proses-proses. Sebenarnya bukan di kapal ya. Spesifik bis atau pesawat yang ada kursinya. Kalau yang sambil ngopi terus kemudian ada sesuatu di depan Anda itu nggak pernah, hampir nggak pernah. Jarang. Lamun jorok biasanya. Tapi itu tapi itu juga yang kadang-kadang orang tidak pahami kenapa kadang-kadang apa namanya perjalanan itu Spiritual. iya Sifatnya. spiritual. Kita butuh tuh momen perjalanan itu kita butuh tuh. Banyak hal-hal yang menarik itu justru kita dapat dalam prosesnya sebenarnya. Kalau kita kan sepakat Ini yang ngabisin ini gua doang ya? Ada lagi nggak yang ngabis? boah. Oh, habis. Boa 2/3 sih tapi. Gue pengen lanjutin tapi terlalu kasar nih, nggak jadi. Kenapa? Ya nggak usah di luar, lucu nih. Anjir.
netizen kan asal menyimpulkan ya. Iya, kalau kita kan nggak suka karena nggak suka Anda, nggak suka capek. Tadi saya juga tidak suka perjalanan yang jauh, yang berhari-hari dan lain sebagainya. Itu kadang kan butuh waktu me time. Yang kita refleksi anjing. Refleksi? Bukan masuk ke situ. Hari keriting ya. Oke. Bukan masuk ke situ. Nah, itu kan butuh me time, terus kita proses berpikir lah di situ karena sambil duduk lihat apa gitu. Lihat langit lah biasa kalau di rumah gitu-gitu. Kalau kau justru di ketika nggak ngapa-ngapain ya. Gue sering banget nulis lagu di bis atau di pesawat. Biasanya gitu. Afrika kok sudah sampai belum? Belum tertarik. Belum tertarik. Apa yang Soalnya harus ngurus visa. paling dekat ini kau tertarik apa? Pakistan udah, Afghanistan nggak jadi, Syria nggak jadi. Kayaknya Machu Picchu. Machu Picchu itu di Gua nggak tahu. Bolivia. Tapi namanya lucu. Peru, Bolivia lah. Amerika Latin ya? Iya, Amerika ya. Latin. Lucu namanya, Machu Picchu. Machu Iya. Picchu. Salah satu kebudayaan tertua dunia juga kan. Semuanya Machu Picchu. Machu Picchu. Itu kayak apa Tapi ya? biasanya sampai sana langsung bosen sih gua. Gua dulu pernah ke Thailand cuman mau sholat Jumat. Di Thailand, di Masjid Bangkok itu. Yang paling ini, gua kan nonton film. Terus filmnya itu orang Thailand ke Korea. Terus sampai Korea, dia bercandain tukang. Goblok lu tolol gitu, ambil senyum. Terus ya thank you gitu. Terus gue akhirnya, wah menarik nih gue coba. Akhirnya gue ke Thailand cuman buat ngomong goblok ke tukang buah. Jadi gue sampai sana, gue langsung nyari tukang apa, ada tukang buah, gue minum jus. Buah apa? Buah. Buah apa? Macam-macam. Macam-macam, jus dicampur oke. itu. Terus minum jus. Es buahnya kayak kon. Terus dia bilang apa? Thank you. Buton kok sudah pernah sampai belum? Bentar. Udah. Iya. Hari Minum di kritik. rumah. Iya. Hari kritik sebentar ya. Dia kan tujuannya adalah pergi dan mengatakan goblok. Iya. Ke tukang buah. Sampai Sampai sana sana rubah kata. Bangsat. Rubah kata. Buton lucu juga. Seru. Orang takut ambu. Takut? Ambu. Oh, embu. Embu. Iya. Takut. Gurita ini. Berita kraken. Iya, kraken. Takut beneran kan? Tapi tidak juga. Ular wuling. Hitam putih. Embu kan mitos. Iya, mitos. Oh, Kalau ini- mitos ya kita takut. Kalau ular takut. Ini Iya, mitos. kalau itu mitos iya kita takut. Jadi kan kita lagi berenang ya. Lagi free dive. Berenang di laut kan. Berenang Di dekat rumahku itu. Bukan? Iya. Enggak agak jauh, setengah jam lah. Iya. Berenang, terus gue teriak, tolong ada embu, terus semuanya langsung bubar takut, terus nggak mau berenang lagi. Kau sendiri di laut? Nggak mau berenang lagi. Iya, itu mitos lama lah. Ada itu memangnya. Ya, pegangannya orang-orang di sana juga lah maksudnya. Kalau saya tuh selalu melihat itu sebagai sebuah kearifan lokal. Karena kadang-kadang hal seperti itu justru yang menjaga alamnya kita. Yo, Maksudnya, Ya, sebenarnya rasa memang takut- tujuan awalnya dibikin itu Iya. untuk itu kan. Orang-orang kadang-kadang suka sekarang ya, maksudnya ketika misalnya kita ke daerah Indonesia Timur, kadang-kadang hal-hal seperti itu menjadi kayak, kok masih percaya hal seperti itu? Botol digantung di Tapi- pohon. si Amal takut Amal. Iya, buatku Setengah sih, mati dia takutan. buatku sih hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang disebutnya kearifan lokal bahwa Karena itu tidak pernah dijelaskan, makanya orang sekarang takut. Orang dulu kan bikin buat sesuatu tujuan, Iya. tapi tujuan itu tidak pernah dijelaskan lagi Tujuannya apa? gitu. Kayak gantung botol di pohon. ini karena ada menurutku begini, setannya. menurutku juga begini coy. Begini ya, menurutku. Dengan semua keterbelakangan cara berpikir yang dianggap orang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan mereka percaya mistis, alamnya itu terjaga gitu. Tapi dengan semua kemajuan teknologi dan logika cara berpikir, hari ini kita melihat lebih banyak kehancuran yang terjadi gitu. Orang-orang dulu itu cukup bilang jangan ke situ, di situ ada jin, tapi alamnya lestari gitu. Orang-orang sekarang tahu di situ isi buminya apa, tapi setelah itu hutannya yang hilang gitu. Jadi menurut saya juga kearifan lokal ini di satu sisi mungkin bisa kita lihat sebagai kok masih percaya hal-hal seperti itu, tapi di sisi lain juga cara berpikir itulah yang membuat mereka lebih mudah menjelaskan kenapa lingkungannya ini harus tetap lestari, tetap dijaga gitu. Karena kadang-kadang marahnya pemerintah, marahnya orang manusia itu tidak cukup untuk mencegah manusia berbuat kerusakan gitu. Mungkin marahnya sesuatu yang mereka tidak pahami Marahnya itu justru Torong Menteri Kebudayaan ke Bapak Ari kopu Kriting. dalam celana, kopu dalam celana. Katanya mau jadi camat. Camat harus pendes, Mas. Salah ya, salah. Harus Camat saya sekolah STPD lagi dong. Kades. Kades boleh, bisa. Kades boleh, DPD. Kades boleh. DPD. DPD boleh.
Gubernur Kepulauan Buton, Cape Town. Prediksi gua ketika usia kita 45. Bakari berarti 2 tahun lagi. Satu buka pemulut dan saya tidak terlalu tua itu. Biadab. Berapa tahun lagi? Tiba-tiba saya 2 tahun lagi. Berapa tahun lagi? 5. Prediksi gua kita usia 45. Angkatan kita usia 45 mulai komik-komik menuju politik. Paling lama. Di kepala gue ya, di kepala gue. Kita usia 45 mulai kelihatan komik-komik. Kenapa? Alasannya? Usia produktif politik kita di usia 45 kan. Saya sejujurnya sih saya tidak menutup kemungkinan untuk itu. Sekarang kan baru lirik kanan kiri apa segala macam. Kalau saya cuma satu ya, saya pengen Bupati Fatwa kalau politiknya ya. Cuma di situ sih. Usia 45. Berarti berapa tahun lagi? 10 tahunan lagi lah ya. Saya 5 tahun. 12 lah kalau kita. Iya, segitu Tidak sok muda anjing mulut. Ya memang kita begitu, kita satu angkatan. Gimana sih? Saya 20 tahun lagi berarti. 2010 bro, Anda angkatan berapa? 26 saya. 2010 kita. Anda angkatan 4. 3. 2. 2002. 3. 3. Tuh, kita beda 7 tahun kan? Nah, Ibumu angkatan berapa? berapa ya? 2002. Pokoknya kalau nyokap sama Cing Abdel beda 1 tahun. Ya, tapi tidak masalah dong kalau kita mengarah ke sana. Apanya? Ke politik. Enggak salah dong. Iya. Kan saya tidak bilang salah. Yang penting jangan korupsi. Ya kan, iya kan. Ngomong kosong. Selama itu dia masih membuka keran untuk... Ya, tergantung definisi korupsinya apa. Segala yang merugikan tuh definisinya korupsi. Ya tergantung kan definisi kita. Anda pakai mobil dinas di luar jam kerja, korupsi. Umar bin Khattab. Hah? Iya kan Umar bin Khattab. Emang iya? Ada mobil dulu? Bukan, maksudnya... Kudanya pakai... Ini analogi. Iya, oh iya. Kudanya yang naik mobil. Iya. Yang itu, yang dia mau lagi pakai lampu lilinnya dari uang negara. Oh. Tiba-tiba anaknya masuk, mau bicara sesuatu dia tanya dulu. Pribadi apa? Pribadi atau negara? Urusan negara, urusan pribadi dia tiup. Ayo bicara apa? Wis. Kita harus di tahap kesadaran seperti itu. Gua terlalu skeptis. Kita akan masih melakukan itu. Memaknai politik. Yeah. Mengenai politik saya terlalu skeptis. Karena politik kan pada akhirnya bukan cara tapi tujuan. Tapi kok pengen harus dipahami. Oh ada ini, maksudnya kalau saya politik itu cara. Kalau saya kan dari dulu maksudnya tertarik tapi makin besar makin hilang. Nggak tahu kan? Bukan karena kita orang yang memprioritaskan cara. Tapi politik selalu bicara tentang tujuan akhir. Gua kan tiap tahun beda ya. saya sempat free dive. Ya kalau begitu gitu. Dustin juga mending kita tanya politik di sini. Saya sempat ini. Jadi apakah saya ada kemungkinan untuk masuk politik? Di titik inilah, di titik kita ngomong ini, satu hari tahun ini? Iya. Oh, tidak. Tidak ya. Tapi ada tidak menutup. 10 tahun itu waktu panjang yang sangat cukup untuk merubah cara pandang seseorang. Masuk dalam kepengurusan PP Muhammadiyah saya itu. Tidak tahu. Kau sama Yusril bukan jadi kader muda. Itu kepikiran. Iya, kamu sama Yusril kan? Cuman gue nyari yang non pragmatisnya di bagian mana belahan politik yang non pragmatis. Pemuda dong. Gini, kalau menurut saya tuh kamu semuanya satukan visi sama kamu yang Muhammadiyah ini satukan visi sama Abdur sama Yusril lah. Ya, supaya yang kader struktural gue doang. Oh iya. Oh. Yusril belum. Kader organisasi struktural di Indonesia kayaknya cuma gue deh. Oh, di kepengurusan? Ya kecuali di open mic banyak ya. Oh, Mas Fatih juga komika, kan, maksudnya komika. Mas Fatih juga struktural. Apakah ini saatnya kita kembali ke tubuh organisasi sayap politik kita? Tidak! Tiba-tiba perjalanan kita titik-titik di sini kan politik. Masa tiba-tiba titik-titik di sini politik. Win, kalau tadi gunung penasaran diving yang kau paling suka? Kalau tadi gunung penasaran diving. Tadi kan kita bahas gunung, perjalanan gunung gede lah, gunung apalah. Kalau diving laut apa yang paling kau rasa? Kau ini suka ketinggian dan kedalaman ya dalam satu paket ya. Semua yang ekstrim manusia ini. Tadinya pengen skydive, belum dapat skydive. Itu Miko tidak suka pantai. Karena kalau kita di pantai itu kan kita santai-santai sekali. Nggak ada deg-degannya. Saya itu santai sekali hidup. Nggak ada deg-degan. Pantai, cinta sekali sama pantai. Tidak usah terlalu ribet. Oh, di mana? Air. Iya. Kemarin Papua bagus banget ya. Di mana? Sorong. Oh iyalah, gugusan Raja Ampat sampai ke sana ya, kotanya gimana? Wakatobi kok belum sampai kalau dalam ya? Belum, kemarin badai, nggak jadi. Coba Wakatobi ya. Nanti mau tahun ini rencananya ke Wakatobi. Amin. Kemarin udah WhatsApp sama anak-anak di Wakatobi. Mira kok belum ya, Banda?
Kalau Wakatobi itu jujur aja ya, kalau pantai memang ada, saya pernah ke beberapa pantai yang lebih indah. Tapi kalau dasar lautnya, dalam lautnya, saya juga meskipun saya orang sana masuk ke sana itu tetap Bunaken juga bagus ya? Kau udah pernah kan? Bunaken bagus juga, tapi bagus juga. Bunaken bagus. Sorong itu di Sorong kotanya. Kau pergi ke tengah Tinggal Sorong. Jadi Sorong. dasar laut yang suka Sorong malahan. Apa? Iya. Daripada apa? Raja Ampat. Daripada Bunaken. Daripada Raja Ampat. Sorry. Itu tadi. Raja Ampat. Iya, gugusan Sorong Selatan itu. Kan beda Raja Ampat dengan Sorong toh maksudku. Dia punya dasar laut pasti beda. Iya. Misol juga bagus, Misol. Iya, dari situ juga gugusan. Iya, Raja Ampat. Gua nggak tahu namanya apa ya. Pokoknya situlah. Asal nyebur gua. Iya. Bawa kapal gua suruh lu berhenti terus nyebur gua. Coba nanti kapan-kapan ke Wakatobi. Nanti Wakatobi nanti kau lihat dia punya dasar laut. Kalau kau suka diving itu pasti kau mudah-mudahan. Kemarin udah ngobrol sama Amal. Kalau bikin show 3 hari siap nggak? Di mana Wakatobi? 3 hari. Berturut-turut. Lusa bikin show gitu. Gue sering di Malang begitu. Iya. Itu kau menyesuaikan komunitas yang Enggak ada. dong. Lah, perizinan kan, bro. Saya yang 1 bulan, yang Sunsan aja. Di hari H juga masih ngurus pengurusan Kan di ini. kafe aja. Kecil-kecil aja. Betul. Minus show. Tetap. Gua bionya masih belum gua ganti dari Apa? gua kuliah. Mantan budak idealis. Iya, kenapa luntur ya? Iya, kenapa semua orang gitu ya? Apa? Maksudnya pada akhirnya kita juga merasakan. Dari zaman kuliah gue selalu bilang ke teman-teman, idealis itu telur dari pragmatis. Tinggal ditunggu kapan pecahnya, berubahlah Anda. Tapi kalau saya tapi kalau menurutku idealisme itu dinamis. Karena hal yang ideal itu memang akan sangat bergantung sama situasi. Nah, kalau kita kondisi diskusi di idealis aja definisinya relatif. Ideal buat saya kan bisa jadi Belum tentu tidak ideal buat kita. antum. Iya, makanya idealisme itu dinamis. Idealisme itu dinamis. Makanya orang yang kayak kok dia jadi berubah? Ya mungkin sekarang Idealnya itu ideal begitu. untuk Tapi dia. yang paling sering Bisa berubah. jadi korupsi pragmatis enggak idealnya dia Ideal adalah untuk dia, mengambil gitu. uang orang. Itu sih tidak ideal umum, tapi ideal spesifik. Dia kan idealis mungkin dari kecil. Aku harus korupsi, aku harus korupsi. Tapi itu atas dasar terminologi yang dia sendiri bangun. Karena sifatnya juga kan relatif definisinya. Tapi orang yang paling bisa berubah idealisnya, orang yang melakukan perjalanan. Hari ini di bis ini, kayaknya enggak deh, besok iya aja deh. Tuh, people change, man. Ya betul. People change. Because Jadi we are the kalau change. 5 tahun, gue sih selalu kalau kita tidak malu melihat gambaran kita 5 tahun lalu, artinya tidak ada perkembangan. Gue mikir begitu. Kalau saya sih, yaudah kita jalan aja. Kita ini manusia, bukan nabi, boy. Terima kasih, Zawin. Terima kasih, jangan lupa titik-titik di hampir lebih dari 10 kota ya. Bisa 18 dilihat. kota. Ya, bisa dilihat di Zawin Nur. N-nya 1 saja, zawinnur.com. Silakan buka di situ kalau kalian atau kesulitan tinggal buka aja Instagram Zawin. Klik link yang ada di bio-nya. Betul. Link udah terkoneksi. Dan jangan lupa beli sagu. Nggak ada yang jual. Dan jangan lupa beli Marki Cap. Marki Chops, mari ke Tanya-tanya. Kalau kamu takut sama setan, pakai Marki Cap, maka setan akan takut sama kamu. Betul. Ini orang-orangnya Zawi. Setannya pakai Marki Cap juga, jadi kita tetap takut. Kemarin aku lihat pocongnya pakai Marki Chops ya. Takut Takutlah Marki Chops melayang. Marki Chops melayang ya takutlah. Saya sudah boleh closing, Mas. Boleh, silakan. Atau masih mau suruh terusin? Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan konten-konten dari Kax Production. Ya. Ada juga tenda tanya. Nggak usah tuh. Hah? Nggak usah. Nggak usah. Kau masih tidak suka Dengar sama dia? ustadznya, jangan dengar hostnya. Hostnya. Yang meskipun hostnya mengecewakan, Ya. coba lihat Dia aja punya ya. gelar El Fitnatun. Yes, El Fitnatur. Dan apakah di antara dua ini ada mas-mas yang menjadi penantang hilang selanjutnya? Oh, jangan. Yang penting jangan tinggi-tinggi saya. Andong udah. Iya, yang penting jangan terlalu capek. Jangan Mandar-mande. Ari Kriting, Ya. jangan percaya orang ini. Nggak bisa, kalau ini senior soalnya. Betul. Jadi nggak bisa Jangan asal percaya saya. orang ini. Jadi saya sudah- pokoknya Abang sudah pernah bilang sama, bangun capek. sore-sore tiba-tiba, Mat, siapin sepatu punya. Ini, oke kita naik gunung sekarang. Anjing baru bangun tidur siang. Jangan percaya orang ini. Panji kemarin kau bawa kemana sih? Gunung Kawi. Oh, Kawi. Oh, Gunung Kawi. Lucu, terapit. Gunung Kawi Malang. Kawi Malang. Jawa Timur. Ya, Jawa Iya, Timur. Malang ya, kan. Malang ya. Iya, maksudnya itu gunung Kan angker. lewat itu kan. Itu tuh gunung yang bikin kita
takut gitu. Takut. Lewat itu nggak pohon yang kalau katanya dapat daunnya itu nanti Beda jalur. Saya pernah ke situ, tapi Mas Panji nggak lewat situ. Oh, bukan yang di situ. Tapi terapi takutnya berhasil ya, alhamdulillah ya. Berhasil. Dia udah nggak takut. Yang awalnya ketakutan, selanjutnya setan yang berkawan. Dia sampai mengundang 10 syaiton untuk datang di Menseria Jakarta. Bukan dia mengundang. Saya lihat videonya. Itu kau yang undang. Mas Panji undang akhirnya. Pada akhirnya? Iya. Oh, dia ada undang. Pokoknya maksimal Hamin 1 minggu, Hamin 2 minggu. Kalau nggak ada yang klaim berarti dijual. Dia mau ke Kawi ya? Capek nggak sih naik Gunung Kawi? Tapi dia Mas tuh Panji kan setakut itu bugar. sih. Tapi dia setakut itu memang kan. Takut. Nangis sampai nangis. Halal gitu. Nangis ya. Kalau abang kan nggak mungkin takut, orang abang berkawan kan. Mas Panji waktu nangis kan. Gitu, gue tanya, "Nak, ingat masa lalu," gitu. Kirain takut setan, ingat masa lalu. Jadi tapi kok ajak Bang Panji, kalau kau ajak Bang Ari sulit sih. Lu nggak takut setan dia? Setan datang. Menarik. Apakah membawa Ari Keriting ke tempat-tempat angker bisa mendatangkan? Ternyata dia sampai sana, win, bentar ya. Terus dia bersembunyi, terus akhirnya gua ngintip dia sedang hulalala. Ritual. Tutup aja, Mas. Sampai bertemu lagi di konten